Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait dengan topik problem solving dan creativity. Pada dasarnya, pada kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai sebuah masalah, kita sering mengalami sebuah masalah dan mencoba untuk menyelesaikannya. Nah, ketika proses menyelesaikan itu, terjadi sebuah aktivitas kognitif atau berpikir, dan bagaimana otak kita dipaksa untuk bekerja dan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Nah, maka dari itu problem solving juga masuk ke ranah psikologi kognitif. Dan di sini definisi formal dari problem solving adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Nah, ini adalah contoh masalah ya, sample problem. Ada seseorang ya ingin masuk ke kafe seperti itu, dan penjaga pintunya bertanya. Penjaga pintu berkata 12 gitu atau 12 anggota, terus seseorang itu menjawab sick gitu. Seorang pertama menjawab sick dan diizinkan masuk. Anggota kedua seseorang yang nomor 2 gitu, seorang yang kedua datang lagi, dan penjaga pintunya bertanya sick gitu. Terus 6 atau bahasa Inggrisnya sick gitu, anggotanya menjawab 3. Jadi orang yang kedua itu menjawab 3 dan boleh masuk. Dan pria yang ketiga atau selanjutnya, dia sudah mendengarkan ya percakapan pria pertama, pria kedua gitu. Terus dia mencoba untuk masuk juga, dan ditanya penjaga pintunya 10 gitu, dan pria yang ketiga menjawab 3 tapi tidak diizinkan masuk. Nah, juga pria ketiga bertanya-tanya kenapa saya tidak diizinkan masuk, berdasarkan kenapa seperti itu. Ternyata kalau kita perhatikan di sini pria ketiga ini mempersepsikan bahwa angka yang disebutkan dari penjaga pintu itu dibagi dua, kayak seperti 12 dibagi dua menjadi 6, 6 dibagi dua menjadi 3. Ternyata ketika dia mengikuti pola itu ternyata salah. Dan di sini juga ada sebuah problem, dan ternyata problem untuk yang dicari solusinya. Harusnya jawabnya apa? Harusnya dijawab 3 seperti itu. Ternyata itu masalah itu bukan dari dibagi dua, tapi banyaknya huruf yang ada di penjaga pintu itu yang harus disebutkan. Di mana SIG di sini berarti ada S, I, dan X, berarti 3 huruf seperti itu. Dan 10 juga harus 10 berarti 3 huruf, jadi harusnya jawab 3 supaya orang ketiga itu boleh masuk. Nah, ini adalah contoh sebuah masalah yang perlu diidentifikasi, diidentifikasi, dibuat pola, dan ditemukan solusinya. Nah, secara formal, secara general, ini adalah siklus dari problem solving. Tentunya seseorang mungkin berbeda siklusnya. Ada beberapa teori yang lain yang berbeda siklusnya, tapi ini salah satu dari siklus problem solving, ada 7. Apakah pertanyaannya, apakah semua orang harus melewati siklus ini untuk menyelesaikan masalah? Tentu seseorang juga boleh dalam proses kognitifnya bisa melakukan loncatan-loncatan dalam menyelesaikan masalah. Tidak harus semua siklus ini dilewati. Itu tergantung dari kreativitas maupun analisanya. Tapi secara general, proses-proses ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah problem identification, definisi of problem, konstruksi of strategi for problem solving, organization of about problem, dan seterusnya, sampai ke evaluasi problem solving. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, kita lihat siklus kita definisikan siklusnya satu-satu. Yang pertama ini identifikasi masalah. Jadi masalah diidentifikasi, sama seperti kasus masalah tadi, diidentifikasi, terus definisi dan representasi masalah. Jadi dibuat polanya, dijabarkan masalahnya apa gitu, sama seperti kasus seseorang mau masuk kafe tadi. Terus perumusan strategi apa yang ingin dilakukan seperti itu. Kalau orang yang ketiga tadi, dia membagi dua angka yang disebutkan di penjaga pintu. Itu strategi dia gitu. Nah, itu
Itu contoh dalam merumuskan contoh dalam pemecahan masalah. Nah, kalau kita lihat dalam perumusan strategi itu ada jenisnya ya, ada jenisnya. Jadi analisis, sintesis, divergent thinking, dan convergent thinking. Analisis itu memecahkan masalah kompleks menjadi elemen-elemen yang dapat dikelola. Jadi misal kalau contoh yang tadi berarti memecahkan elemen-elemen, jadi memecahkan misal orang pertama kasus orang pertama, terus dipecahkan lagi kasus orang kedua, seperti itu. Terus dibuat polanya seperti apa. Nah, itu contoh jadi analisis. Sintesis, yang kedua ada sintesis, menyatukan berbagai elemen untuk mengaturnya menjadi sesuatu yang berguna. Jadi kalau jadi yang pertama itu memecah-mecah, yang kedua adalah yang dari pecah-pecahan itu disatukan menjadikan sebuah pola, seperti itu. Terus ada divergent thinking, ada convergent thinking. Coba kita lihat lebih jauh, divergent thinking itu apa. Nah, kalau kita gambarkan, langsung saja kalau kita gambarkan seperti ini, perbedaan antara divergent thinking dan convergent thinking. Jadi kalau divergent thinking itu lebih identik dengan orang yang kreatif. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu harus banyak ide, ya banyak ide yang harus dijawabnya. Itu ciri khas orang divergent thinking. Jadi merumuskan ide A, ide B, ide C, ide A, B, C, D dan seterusnya untuk merumuskan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu juga identik dengan orang creative thinking. Nah, ada juga lawannya, lawan dari orang yang seperti itu, yaitu namanya convergent thinking, cara berpikir yang convergent, yaitu ciri khasnya itu jadi mengumpulkan banyak fakta baru menyelesaikan masalah. Itu biasanya orang-orang yang kritik, orang-orang yang linear thinking, analytical thinking, jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah itu strategi ya, bagian dari strategi dalam menyelesaikan masalah. Nah itu ada convergent thinking dan divergent thinking. Nah, kita lanjut ke organization of informasi. Nah, ini contoh aja, ini bagian dari siklus penyelesaian masalah tadi. Jadi mengorganisasikan informasi. Ya sama aja kayak seperti menyatakan ulang informasi itu. Nah, bisa dalam bentuk simbol, matrik, dan sebagainya, atau tabel, dan sebagainya. Kadang kita menyelesaikan masalah juga merumuskan dalam bentuk ini supaya informasi itu kita organisasikan, terus kita tahu polanya, dan baru kita tahu cara menyelesaikan seperti apa. Nah, ini ada fakta menarik. Studi menunjukkan bahwa orang yang berpikir secara global atau ide atau gambaran besar itu lebih baik dalam menyelesaikan masalah daripada orang yang berorientasi pada detail. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori gaya kognitif ya, orang yang berpikiran global itu kan namanya field dependent, dan orang yang berorientasi pada detail itu field independent. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa orang yang field dependent itu lebih baik dalam menyelesaikan masalah, memecahkan masalah, dan orang yang field independent itu kurang seperti itu, atau lebih baik bisa tapi mungkin lebih baik daripada field dependent. Nah, type of problem, masalah juga ada tipenya. Masalah yang terstruktur dengan baik dan masalah yang tidak terstruktur dengan baik. Jadi kalau masalah yang sudah jelas seperti itu, seperti masalah-masalah yang kita jumpai misal di tingkat sekolah gitu, baik matematika maupun masalah kimia, dan yang kita jumpai di sekolah itu biasanya well-defined problem. Kalau masalah-masalah ill-defined problem biasanya masalah beberapa kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari yang strukturnya belum struktur masalahnya masih kompleks seperti itu. Nah, masalah juga ada seninya, seni dalam menyelesaikan masalah, atau disebut heuristic problem solving ya. Itu ada 4, ada mean and analysis atau MEA, terus itu yaitu adalah sebuah model yang digunakan pada pemecahan masalah, di mana mencoba untuk mereduksi antara current state of problem dan goal state. Yang selanjutnya adalah the working forward, yaitu juga dikenal sebagai pendekatan working forward, adalah pendekatan solusi pemecahan masalah yang menyelesaikan masalah dengan
melalui dari awal dan mengerjakannya sampai akhir. Jadi semua tahapan itu dikerjakan semua gitu, nggak ada loncat-loncatnya gitu. Itu namanya working forward. Nah, biasanya orang-orang kreatif itu tidak cocok dengan teori yang kedua ini. Yang ketiga adalah working back forward heuristic. Nah, ini lebih ke bagaimana menyelesaikan masalah itu dipikirkan dulu, disimulasikan dulu di otak seperti itu. Membayangkan tahap-tahapannya, terus mencoba menyelesaikannya itu disimulasikan dulu dalam pemikiran. Terus yang ketiga adalah generate and test, pemecahan masalah yang hanya menghasilkan tindakan alternatif, tidak harus secara sistematis. Jadi di sini lebih ke alternatif dalam alternatif tindakan penyelesaian gitu. Jadi solusi alternatif lah, solusi alternatif jika solusi utama tidak ada, solusi alternatif seperti itu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Nah, selanjutnya dalam tipe dari masalah juga ada isomorphic of problem. Ada istilah isomorphic of problem yaitu permasalahan yang memiliki perbedaan besaran ya. Tapi memiliki konsep yang sama. Jadi kalau dalam tingkatan sekolah kita dapat bisa mengistilahkan itu soal yang mempunyai kompetensi yang sama seperti itu. Nah, seperti ada kalau di sini ada 3 jenis soal itu A, B, dan C. Nah, di sini yang A ini Scrabble equation ya, Scrabble number. Jadi kita diminta untuk mencari 3 bilangan X tambah Y tambah Z yang jumlahnya 15 seperti itu. Kalau yang A ini hanya mencari membuat yang B ini, yang A ya, yang B ini mencari huruf yang sama seperti itu terus dibuat garisnya. Yang C ini adalah mencari huruf yang mencari jumlah ya, membuat garis seperti itu dengan jumlah huruf 3 huruf, jumlah huruf yang 15 jumlahnya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa manakah yang A, B, dan C ini yang yang isomorphic ya, bisa kita lihat A dan C ini yang isomorphic. Jadi walaupun bentuk soalnya berbeda, tapi memenuhi konsep yang sama, yaitu mencari jumlah dari huruf jumlah dari angka yang 3 angka yang jumlahnya 15. Itu A dan C. Nah, dalam menyelesaikan masalah juga ternyata ada hambatan dan bantuan menyelesaikan masalah. Jadi dalam kita menyelesaikan masalah juga biasanya ada hambatan. Yang pertama itu mental set. Ya, mental set. Mental set ini semacam pemikiran bawaan seperti itu, pemikiran bawaan. Kadang kalau kita menyelesaikan masalah itu ada pemikiran bawaan yang melatar belakangi sehingga menghambat atau persepsi awal ya menghambat dalam menyelesaikan masalah. Seperti kalau misal dalam pelajaran seperti itu ada konsep bawaan yang misal miskonsepsi ketika beranjak ke materi selanjutnya yang membutuhkan konsep prasyarat itu menghambat kita dalam menyelesaikan masalah. Itu mental set. Terus ada yang kedua adalah transfer positif dan transfer negatif. Transfer adalah semua pengetahuan atau keterampilan yang dibawa dari seseorang situasi masalah lain. Ya, yaitu tadi mungkin hampir-hampir sama dengan mental set. Jadi ada keterampilan yang sebelumnya yang dibawa untuk dalam menyelesaikan masalah yang baru seperti itu. Nah, itu bisa jadi mental set atau mental set itu bisa juga positif, bisa juga negatif seperti itu. Kalau miskonsepsi berarti yang negatif kan. Salah satu contoh yang transfer negatif itu yang miskonsepsi tadi berarti. Jadi transfer negatif terjadi ketika menyelesaikan masalah sebelumnya membuat lebih sulit untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Nah, terus yang ketiga adalah inkubasi. Nah, inkubasi ini ketika kita menyelesaikan masalah memenuhi jalan buntu, kadang kita berpikir ya, kita tidak langsung menyelesaikannya, tapi berpikir, kadang entah pada kesempatan apa kita berpikir, kita mensimulasikan dalam otak kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah inkubasi atau berdiam sejenak gitu, seperti itu. Kita menyelesaikan masalah. Kadang kalau kita menyelesaikan masalah jalan buntu, kita biarkan, terus kita entah kemana, terus dapat inspirasi, terus kita menyelesaikan inspirasi itu kita
kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu proses-proses berdiam diri dalam mencari inspirasi itu namanya inkubasi. Nah, sekarang ada istilah expertise, knowledge, and problem solving. Jadi timbul pertanyaan ya, apa yang membedakan seseorang yang ahli dalam menyelesaikan masalah dan seorang yang pemula atau tidak terlalu ahli dalam menyelesaikan masalah? Apa yang membedakan mereka? Nah, apakah dari strategi yang lebih baik atau ahli mengetahui lebih banyak algoritma pemecahan masalah atau yang lain? Nah, ternyata dari penelitian itu pengaruhnya dari skema ya, skema itu adalah struktur kognitif. Nah, struktur kognitif. Jadi struktur kognitif itu semacam pengetahuan atau pengalaman yang sudah tertanam sebelumnya di dalam otak yang nanti menjadi sebuah jaring-jaring saraf yang terhubung dalam membentuk sebuah pengetahuan baru seperti itu dalam menyelesaikan masalah. Seperti contohnya, misal dalam bidang matematika atau dalam bidang sains gitu, ada sebuah masalah mencari masalah penyebaran virus seperti itu ya, mencari titik puncak dalam penyebaran virus seperti itu. Misal COVID gitu, titik puncak dalam COVID. Nah, ada diagram dan sebagainya gitu. Nah, ketika dalam kita mencari titik puncak COVID itu, penyebaran COVID itu tentunya ada banyak pengetahuan yang lain yang kita butuhkan. Salah satunya misal pengetahuan yang lama itu adalah tentang fungsi, terus turunan, terus dan sebagainya ya. Nah, pengetahuan yang lama seperti fungsi, turunan dan sebagainya, grafik dan sebagainya itu dinamakan skema ya, struktur kognitif yang sudah tertanam di otak. Nah, bagaimana struktur kognitif itu saling terhubung sehingga mendapatkan sebuah rumusan dalam menyelesaikan masalah yang tadi, yang bagaimana memprediksi puncak penyebaran virus tadi. Nah, itu contoh-contoh bagaimana seorang ahli dan pemula dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau yang pemula itu struktur kognitifnya itu sedikit, nah seperti itu dalam menyelesaikan masalah, tidak banyak seperti itu, sehingga dia akan lama mengidentifikasi masalah dan akan lama juga dalam menyelesaikan masalah. Kalau yang ahli itu biasanya struktur kognitifnya sudah banyak, pengalaman sudah banyak, pengetahuan perasaan sudah banyak, dan itu dapat saling terhubung dalam otaknya, dan sehingga menjadi sebuah rumusan ketika dapat masalah, otaknya dengan cepat merumuskan, oh seperti ini solusinya. Nah, itu bedanya antara orang yang ahli dengan orang yang pemula dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau diperinci lagi, kira-kira seperti ini deskripsi dari orang yang ahli dan orang yang pemula dalam menyelesaikan masalah. Ini ada skema. Nah, have large artinya banyak ya, rich scheme ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ini di sini less, relative less ya, sedikit ya, skemanya relative less. Organisasinya bagus seperti itu, mengorganisasi skemanya high ya, well organisasi ya, mengorganisasi skemanya lebih bagus. Kalau ini poor organisasinya. Terus itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada yang menarik ya, use of time. Jadi orang yang ahli itu lebih banyak menghabiskan waktu dalam menyelesaikan masalah itu lebih ke mengidentifikasi masalah daripada mengeksekusi masalah itu sendiri. Tapi kalau orang yang pemula itu lebih banyak dia nanti lebih banyak waktunya digunakan untuk menyelesaikan masalah, mengeksekusi. Artinya sedikit waktu untuk mengidentifikasi, tapi bagaimana mencari tahu solusinya itu lebih lama seperti itu. Nah, executing of problem itu lebih lama daripada orang yang ahli. Orang yang ahli mungkin lebih banyak dalam mengidentifikasi masalah, merepresentasi masalah. Setelah eksekusi menyelesaikan masalah sebentar aja dia seperti itu. Tapi kalau orang ahli menyelesaikan masalah bagian itu lebih lama. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke creativity. Nah, apa itu creativity? Nah, creativity itu secara harfiah artinya daya cipta ya. Lebih identik ke daya cipta. Jadi bagaimana membuat sebuah kreasi daya cipta. Nah, proses dalam membuat daya cipta itu dicirikan dengan
kelancaran, keluasan, originalitas dalam berpikir, dan elaborasi. Jadi membuat sebuah daya cipta, membuat sebuah inovasi baru itu biasanya dicirikan dari empat aktivitas ini. Jadi secara khusus creativity itu cenderung lebih terbuka. Orang yang creativity itu cenderung orang terbuka, punya pengalaman baru, percaya diri, menerima diri sendiri, impulsif, ambisius, dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu penjelasan terkait problem solving dan creativity. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.